Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Maaf ya. Tahan Bu. Ibu nggak tahu bagaimana suami kerja, ngurus anak dan istri. Ibu nggak tahu. Suami dibentak-bentak di jalan. Ibu nggak tahu. Allahu Akbar. Makanya mohon maaf ya, mulai dari sekarang tuh sadari gitu. Hal-hal yang tidak ibu tahu, tapi suami ibu berkorban. Makanya mohon maaf ya, saya juga dulu sama dulu juga. Makanya ada komunikasi dengan suami itu. Karena ini satu-satunya orang, Allahu Akbar, pengorbanannya paling besar. Ada yang jualan di pasar, Masya Allah. Ada yang berantem, mohon maaf, ada yang ditusuk. Allahu Akbar. Ada yang nabi lama gitu supaya bisa kurban. Jadi jangan sampai kita melupakan pasangan kita. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Ustaz, orang tuanya gimana dulu ngedidik Ustaz? Supaya anak saya bisa ceramah. Mohon maaf ya, saya ceritakan tentang almarhumah Siti Komariah, ibu saya. Bagaimana ibu saya mendidik saya ceritakan dari kecil sampai sekarang. Ibu saya paling suka dengerin ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Subuh-subuh volumenya paling besar, radionya dideketin ke telinga saya sampai saya terbangun waktu kecil. Ibu saya bilang subuh. Langsung saya sholat subuh. Pulang dari masjid ke rumah, ibu saya nyuruh berdiri. Jadi begini nih, supaya kebayang ya. Kamu berdiri di depan meja, diputar kaset Pak Zainuddin MZ hanya 3 menit. Jadi bukan 1 jam. Kamu dengerin ceramah Pak Zainuddin, didengerin. Kemudian sudah 3 menit dimatiin. Sekarang kamu ngikutin. Tidak sama nggak apa-apa. Apa yang kamu ingat, ungkapkan sekarang. Saya berlatih pidato waktu saya kecil. Seperti itu. Waktu saya mulai, ibu saya marah. Gak mirip. Kalau kamu mau belajar, kamu harus mirip. Akhirnya saya coba, ibu saya bilang gak mirip. Ulangi. Langsung saya ulangi. Bertahun-tahun gitu aja Bu latihannya. Bahkan ibu saya saking senengnya mendaftarkan perlombaan, namanya Lomba Pidato Mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Didaftarin, saya dipanggil sama panitia. Cecep Maulana, peserta 61 Lomba Pidato Mirip Kiai Haji Zainuddin MZ, dipersilahkan tampil. Saya tampil, yang hadirnya ribuan orang, banyak sekali. Waktu saya lihat ke depan, saya kaget. Ada 3 dewan juri. Ternyata yang tengah Kiai Haji Zainuddin MZ.
Ternyata saya nggak bisa ngomong. Saya tidak nyangka nggak bisa ngomong. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkan pembicaraan. Akhirnya saya ceramah di depan Pak Zainuddin. Boleh saya contohin? Kalau tidak boleh ya nggak usah. Ya saya cuma nanya, boleh nggak saya contohin gitu. Ibu-ibunya diem ya nggak usah. Berarti kan ibunya nggak boleh. Oh boleh, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cap kaki 3. Alhamdulillah. Pak Zainuddin melambaikan tangan. Saya masih ingat tuh. Kejadian itu udah lama sekali, saya masih ingat. Beliau melambaikan tangan. Sini. Sini. Saya turun dari panggung mendekati meja dewan juri. Nama kamu siapa? Kamu sama dengan anak saya, Fikri namanya. Akhirnya saya langsung tanya, Kiai, maaf saya lancang. Apa nak? Saya pengen tahu rahasia sukses Bapak. Kamu pengen tahu rahasia sukses saya? Akhirnya beliau mendekati telinga saya. Beliau membisikkan ke telinga saya 3 kali. Rahasia sukses. Pelan sekali. Kata beliau. Itu rahasia. Dari sananya juga pelan. Ibu tahu nggak? Pak tahu? Tenang. Saya kasih tahu, ya. Kata Pak Zainuddin, ikhlas. Apa? Ikhlas. Apa lagi Pak? Ikhlas. Seperti apa amalan ikhlas itu? Kalau kamu ngisi pengajian ibu-ibu, belajarlah kamu ikhlas itu dari seorang ibu. Mereka dengerin ceramah kamu, mereka nuntut ilmu dari kamu, tapi kamu perhatikan bagaimana ibu lahirkan anak. Ketika Allah sudah lahirkan anak selamat, sehat, Allahu Akbar, diurusnya. Masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, santren, Masya Allah. SD 6 tahun PR-nya dibantu sama ibu. SMP 3 tahun PR-nya dibantu sama ibu. SMA ibu bingung cara bantuinnya. Bukan nggak mau bantu, nggak bisa. Kuliah. Nah ini nih ujian besar tuh kalau anak kuliah. Biaya besar. Tapi ibu sampai jual emas yang dikumpulkan. Satu-satu tuh dijual emasnya tuh untuk kuliah anak. Maaf ya, ibu punya emas. Suaminya ngomong gak dikasih. Tapi kalau buat anak itu pasti ngasih. Apalagi buat kuliah.
saking sayangnya tuh. 5 tahun. Tahu-tahu ibu diundang kuliah, bapak diundang kuliah, menyaksikan wisuda anak. Air mata netes seorang ibu dan seorang bapak lihat anaknya kuliah. 3 tahun kemudian anak itu nikah dengan seorang gadis yang cantik. 5 tahun setelah itu ibu menyebarkan undangan ibadah haji. Anak ibu berangkat ke tanah suci berdua dengan istrinya. Ibunya nggak diajak, cuma nyebarin undangan aja. Tapi hebatnya seorang ibu, tanya aja, ikhlas, air mata netes karena saking bahagianya tuh seorang ibu tuh. Jadi berangkat ke tanah suci anak dengan istrinya, doa yang terbaik, ya Allah jadikan anak saya sukses. Ini dahsyatnya seorang istri. Jadi suami istri ini dahsyat. Makanya Anda jangan lupa masalah Anda itu dengan siapa. Mungkin Anda bertanya, kenapa Allah belum kabulkan doa saya? Saya berdoa minta sama Allah, saya ingin ke Mekah. Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Apa dosa dan kesalahan saya? Sholat ada rajin, puasa ada rajin, baca Quran ada rajin, tahajud tiap malam. Kenapa Allah tidak kabulkan? Mungkin Anda punya dosa sama ibu Anda. Mungkin Anda punya dosa sama ayah Anda. Makanya kalau Anda beramal, saya sarankan, niatkan atas nama ayah, niatkan atas nama ibu, niatkan atas nama kakek, niatkan atas nama nenek, niatkan atas nama pasangan. Orang kalau meninggal wakaf, kalau sudah meninggal tuh wakaf. Ayah udah meninggal nih, wakaf. Misalkan ngasih Quran, wakaf Quran. Kalau masih hidup, misalnya buat suami masih hidup, bisa beramal ngasih Quran ke rumah tahfidz. Namanya sedekah. Ingat sama ayah. Jadi kalau Anda lupa dengan kelima orang, padahal Anda beramal nama sendiri-sendiri, susah. Bereskan dulu urusan kita. Dosa Anda dengan ayah Anda, ibu Anda, kakek Anda, nenek Anda, pasangan Anda. Atas nama 5 orang tadi. Misal nyumbang masjid, Anda ngasih kipas angin, Anda ngasih AC, mahal tuh, gak sanggup AC, kipas angin. Bilang sama DKM-nya, Pak DKM, saya nyumbang kipas angin ini atas nama ayah saya. Diterima. Tiap dinyalakan, merasa nyaman kipas angin tersebut, sholat orang di masjid jadi merasa nyaman, kebaikannya nyampe ke ayah Anda. Ngasih Quran ke rumah tahfidz, Masya Allah. Hidup ini jangan sia-siakan. Yuk kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawdina alaina fi syakaratil maut wa nazlatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.